Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, siswa dan siswi kelas 8. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Materi kita pada hari ini, makna, kedudukan, dan fungsi peraturan perundang-undangan lain dalam sistem hukum nasional. Indonesia memiliki Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai hukum dasar negara yang berisi kaidah-kaidah mendasar tentang struktur ketatanegaraan Indonesia. Manusia dan hukum merupakan dua komponen yang tidak terpisahkan. Dalam ilmu hukum, hubungan manusia dan hukum digambarkan melalui ungkapan ubi societas ibi jus. Artinya, di mana ada manusia, di situ terdapat hukum. Hukum positif berarti semua peraturan yang sedang berlaku dalam suatu negara. Hukum positif Indonesia adalah semua peraturan yang berlaku di Indonesia. Pembentukan peraturan perundang-undangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ditegaskan bahwa peraturan perundang-undangan yang diatur dalam undang-undang ini meliputi undang-undang dan peraturan perundang-undangan di bawahnya. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menjelaskan jenis peraturan yang berlaku di Indonesia. Yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau disingkat MPR. Yang ketiga, undang-undang atau UU atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu. Yang keempat, peraturan pemerintah atau PP. Yang kelima, peraturan presiden atau Perpres. Yang keenam, peraturan daerah provinsi. Yang ketujuh, peraturan daerah kabupaten atau kota. Dalam beragam hukum positif di Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan aturan hukum tertinggi dalam kehidupan negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai hukum dasar membawa konsekuensi bagi peraturan lain. Kedudukan peraturan lain berada di bawah Undang-Undang Dasar. Contohnya, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilihan umum merupakan penjelasan lebih lanjut pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi merupakan penjelasan lebih lanjut pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki arti penting bagi jaminan hak warga negara dan batasan kekuasaan pemerintah negara. Contoh perlindungan terhadap hak-hak warga negara yaitu hak mendapatkan pendidikan, kebebasan beragama dan beribadah, perlindungan hukum, hak memilih dan dipilih, serta kebebasan berserikat dan berkumpul. Untuk tugasnya, silakan kalian buka LKS halaman 38. Kalian lihat yang bagian 2. Di situ ada soal uraian. Silakan kalian kerjakan 1 sampai 10.
Boleh di LKS, boleh di buku tulis. Jika di buku tulis, silakan kalian tulis jawabannya saja. Jangan lupa tulis nama dan kelas. Setelah selesai, kalian foto hasil pekerjaan kalian, lalu kalian kirimkan kepada saya melalui WA. Demikian materi hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.